Hai, welcome back to our channel. Seperti biasa dengan Yasinta dan juga dengan Dika. Di video kali ini kita akan bahas tentang review penampilan top 3 Putri Indonesia 2020. Jadi buat kamu yang sudah nungguin, tonton ya. Oke, jadi sebelumnya kita udah bikin review tentang eventnya, tentang acaranya, tentang eksekusi dari Malam finalnya. Iya, malam finalnya ya. Kali ini kita bikin review performance dari kontestannya top 3 Putri Indonesia 2020. Selain itu, kita juga udah pernah bikin video khusus untuk insiden Kalista Iskandar. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Nah, kita akan langsung masuk ke penampilan dari Ayuma, Putu Ayu, dan juga Jihan Almira Cedit. Jadi ini adalah let's say series dari review performance kontestan-kontestan pageant di Indonesia. Ya. Karena kita bikin sebelumnya untuk Carla Yules di Betul. Miss Indonesia 2020. Sekarang giliran Putri Indonesia 2020. Kita akan runut dari awal nih, dari karantina dulu tentang 3 orang ini. Ayu Maulida, Jihan Almira, dan Ayu Saraswati. Nah, karena kita akan mulai dari selama karantina, seperti yang sudah kita bilang bahwa vibe kompetisi dari Putri Indonesia 2020 ini in another level. Wow. Kayak kompetitif banget, semua kontestannya itu, sebagian kontestannya itu udah well prepared. Iya. Nggak cuman yang sekadar masih mentah terus ikut, nggak gitu. Mereka udah bener-bener prepare, dan kita harus garis bawahi bahwa ini batch yang sangat kompetitif. Iya. Penampilan Ayuma, Putu Ayu, dan juga Jihan itu di karantina itu mereka selalu outstanding, outfitnya selalu on point. Tapi untuk Putu Ayu ketika di event fashion show berbasis budaya itu kurang bersinar. Mungkin karena catwalknya terlalu biasa, mungkin dia kurang percaya diri, mungkin gaunnya ketika itu kurang fit sama dia, jadi nggak keluar gitu loh, nggak bersinar. Meanwhile Jihan dan Ayu unbeatable. Kayak makanan sehari-hari gitu. Ya, mungkin di situ udah mulai kelihatan nih forte-nya putri-putri ini ada di mana. Sejak karantina itu udah kelihatan banget gitu. Kita tekankan lagi bahwa batch tahun ini tuh yang incredible, amazing gitu ya. Which means kalau ada kontestan yang kalian dukung dan nggak lolos, bukan berarti mereka buruk atau nggak fit to purpose Putri Indonesia 2020. Ada kontestan lain yang lebih bagus kebetulan eksekusinya di malam final dan karantina dan segala prosesi Putri Indonesia 2020. So congratulations untuk semua kontestannya. Betul. Nah, selain dari tahapan yang fashion show berbasis budaya, menurut kami penampilan Putu Ayu juga agak kurang ketika di beauty shot. Karena kalau Ayuma dan Jihan kan ekspresinya sangat dapat banget. Ya udah biasa coy. Kalau Putu Ayu mungkin agak kurang, kesannya agak galak, too fierce, jadi kurang. Sementara wajahnya kalem gitu loh. Tapi dia ambil fierce yang mungkin agak kurang cocok. Betul. Itu mungkin PR. Kayak yang udah disampaikan tadi. Mungkin beauty shot, catwalk, Permainan ekspresi. itu saat itu bukan forte-nya Putu Ayu. Bukan sesuatu yang dia bukan jelek, cuma dua yang lainnya, Jihan dan Ayuma itu lebih shining sana gitu loh. Saat itu ya, kita nggak tahu nanti. Mungkin bisa jadi catatan Putu Ayu untuk kedepannya. Sebagai bentuk transformasi. Iya. Tapi menurut kami salah satu cara yang dilakukan Putu Ayu untuk membuat dia stand out selama karantina adalah dengan aksesoris bunga yang selalu dia pakai. Aksesoris ini tuh apa ya, membuat orang-orang inget sama dia. Iya, icon gitu ya. Dan orang-orang ingin tahu dia siapa sih, dia tuh gimana sih. Tetap dilihat tapi caranya halus, smooth gitu. Iya. Kenapa mostly kita akan bahas Putu Ayu di karantina? Karena actually Ayu Maulida dan Jihan Almira did it very well. Mungkin did it too No well. words. Ya, kayak mereka udah benar-benar tahu apa yang harus dilakukan saat karantina. Gimana di Mereka udah well prepared banget. setiap section, gimana eksekusinya mereka udah dapat. Kita personally tidak menemukan flaw saat karantina dari Ayu Maulida dan Jihan Almira. Oke, next kita ke malam finalnya nih, di top 11. Di speech. Di speech adalah menurut kami momen yang paling pas banget untuk menunjukkan public speaking, because kamu udah nyiapin narasinya dari rumah ya kan, Dari 2 minggu sebelumnya. udah dipikirin baik-baik tuh naskahnya seperti apa. Kamu bisa latihan sendiri di depan timnya kamu, di depan teman-teman kamu, entah siapa yang bantuin kamu latihan gitu kan. Jadi it's only a matter of you fighting yourself saat di grand final lawan Dogi doang. Dan menurut kami top 11 semuanya nail it ya. Betul. Semuanya bagus. Tapi mungkin in a different way. In a different way, mereka punya overall yang bagus.
Pertama kita bahas yang Jihan. Menurut aku, speech top 11-nya Jihan itu bagus. Speech-nya sangat memotivasi, speech-nya juga mengandung advokasi dia. Iya. Cuman mungkin di jalan yang beda aja sama bagusnya Putu Ayu dan juga bagusnya Ayuma. Kan kalau Putu Ayu dia di speech-nya dia ngomongin soal bagaimana dia sebagai perempuan itu ada untuk perempuan yang lain, kayak tentang woman empowerment. Jadi semua orang tuh bisa relate sama dia. Semua orang bisa merasa bahwa Putu Ayu ini aware dengan isu-isu yang ada untuk perempuan. Ini bagus banget, ini sangat empowering. Tapi di sisi lain, speech-nya Jihan itu lebih ke personal, lebih memotivasi. Level bagusnya itu beda. Kalau speech-nya Ayuma bagus, rata-rata. Tapi masih ada kontestan lain yang di sesi speech ini lebih bagus. Iya. Jadi kalau mau di ranking dari 3 ini, Ayuma, Jihan, dan Putu Ayu untuk top 11 speech, yang pertama adalah Putu Ayu, kedua Jihan, dan ketiga Ayuma. Ini menurut kami ya. Oke, next ke top 6. Top 6 ini Q&A from the judges Dan juga sosial media. dan sosial media. Menurut kamu gimana jawaban Putu Ayu? Putu Ayu ditanyain tentang what is the meaning of Confidence confidence sama untuk Pia Wurzbach. ya, untuk dia apa arti dari confidence. Menurut aku jawabannya bagus banget sih menurut aku. Karena secara personally it relatable untuk orang-orang, karena confidence is to accept yourself gitu kan intinya, dan tahu weakness and your strength. It's a complicated idea untuk dipikirkan di saat yang sesingkat itu, dan deliverynya bagus. Bagus banget, ya dia sangat gracefully, Iya. sangat tenang. Kadang-kadang orang punya ide yang bagus sebenarnya, tapi eksekusinya ya atau grogi atau segala macam jadi kurang bagus. But Putu Ayu at that time, idea good, execution very well. Terus juga yang jawabannya bagus menurut aku adalah jawabannya Ayuma, karena meskipun dia dapat pertanyaan yang hafalan Ya. soal stunting, tapi cara penyampaian Ayuma tuh sangat tertata, sangat anggun, sangat tenang banget, sangat kalem. Dia menguasai dirinya. Selain dia menguasai materi atau jawabannya, dia juga bisa menguasai dirinya. Ayuma did a very good job as well di top 6 menurut aku. Yang agak kurang adalah performa Jihan atau jawaban Jihan di top 6, karena dia dapat pertanyaan dari Ernest Prakasa soal haters. Pakai Z. Haters dia pakai Z. That's very Di bold, earnest. di bold. Very earnest. Menurut aku jawaban Jihan ini mungkin relatable dari orang ke orang. Kayak nasehatnya temen kamu nih ngasih kamu nasehat, tapi dia kurang dielaborasi. Iya, kurang elegan penyampaiannya untuk menjawab di panggung Grand Final Putri Indonesia 2020 menurut kami. The idea is okay, we get it. Tapi eksekusinya, kata-kata yang dipilih itu mungkin kurang oke. Kalau kata PL kurang diplomatis. Kurang smooth gitu. Ya mungkin itu again PR dari Jihan. Iya, mungkin Jihan terlalu gugup sampai dia nggak sesantai ketika top 11. Yeah. Nah, untuk ranking di top 6 menurut kami, yang pertama adalah Putu Ayu, yang kedua adalah Ayuma, dan yang ketiga adalah Jihan. Nah, langsung kita ke top 3. Nah, di top 3 ini semua kontestan mendapatkan pertanyaan yang sama tentang definisi bahagia menurut kamu. Di sesi ini, again, Bali ngasih jawaban yang sangat elaboratif. Dia ngasih jawaban yang sangat deskriptif, dan dia memanfaatkan waktu dengan sangat baik di 60 detik itu. Again, dia pakai bahasa Inggris, sangat fluent, juara banget sih Bali untuk nailed every single Q&A she got. Next jawabannya Ayuma. Menurut kami Ayuma berhasil untuk deliver ideas yang ingin dia sampaikan. Pakai bahasa Indonesia, no problem. Yang penting eksekusinya bagus, tersampaikan, tenang, compose gitu kelihatannya, yakin dengan jawabannya. And yeah, Ayuma did it very well actually. Ya, di top 3. Again, di top 3 Jihan juga lagi-lagi agak kurang maksimal, meskipun jawabannya mungkin semua orang bisa relate tentang definisi kebahagiaan. Menurut dia adalah ya ketika orang tuanya happy, ketika orang tuanya support dia, dia udah berurai air mata. Tapi lagi-lagi itu kurang deskriptif, kurang diplomatis, penyampaiannya kurang anggun, kurang elegan. Not there yet. I mean, jawabanmu harus menggugah emosi penonton. Dan juga mungkin itu jawaban dari hati banget. Iya, tapi tentu juga Butuh cara penyampaian. So ya, untuk top 3 menurut kami urutannya adalah yang pertama Putu Ayu, yang kedua Ayuma, dan yang ketiga Jihan. Nah, kita pengennya sih dalam review ini kita bisa membuat konklusi apa aja yang udah bagus dan bisa dipertahanin dari ketiga putri kita yang baru ini, dan apa aja yang jadi PR buat mereka dan sebaiknya dipikirkan bagaimana perbaikannya. Nah, menurut aku kalau untuk Putu Ayu dia sangat bagus
untuk jawab Q&A dan deliver message. Ketenangan juga. Dia kayak knowledgeable banget Yeah. dan dia bisa deliver itu dengan baik. Mungkin yang kurang adalah bagaimana cara dia untuk lebih terlihat stand out di atas panggung. Belajar catwalk lagi. Mungkin juga untuk sedikit lebih bisa main ekspresi ketika photoshoot. Yeah. Itu PR dari Ayu Saraswati. But overall, menurut kami Putu Ayu sangat cocok dan fit to purpose untuk maju ke Miss International. Dan menurut kami personally targetnya ke sana. Iya, kayak dia emang aim untuk ke Miss International nggak sih? Iya, kayak Karena dia tampil selalu Yes. kayak yang graceful, kayak yang kalem. Miss International is mine. Next, Ayuma. Untuk Ayuma, untuk dia stage presence udah cukup oke. Untuk gain attention tuh udah bisa. Dia kalau menjawab juga udah tenang. Jadi mungkin yang harus diperbaiki adalah untuk memperkaya dianya sendiri dalam knowledge. Betul, jadi biar jawabannya itu enggak ngikut-ngikut pelaku pageant yang lain. Iya, boleh banget ngelihat jawaban-jawaban putri-putri queen sebelumnya, it's okay. Tapi jangan diambil gitu loh. Make your own dengan cara banyak diskusi, banyak baca buku. Banyak ketemu orang. Iya, ketemu orang. Lebih knowledgeable. Iya. Kita mau kamu tampil kalem, kamu tampil anggun, tapi kamu juga punya jawaban yang ada poinnya. Iya. Jawabannya lugas, tegas, nggak kemana-mana. Dan kita tahu kalau PL expect so much from Ayuma, dan don't take them as bullying gitu. Bukan ngejekin Ayuma, tapi more like put pressure on you so you can boost gitu. Sama kayak yang dibilang Putri Mentari bahwa dia butuh pressure itu Iya. untuk buat dia maju, mau belajar. Jadi kalau ada orang yang ngomong negatif, just make it as a pressure for you to grow. Next kita ke Jihan. Nah, menurut kami untuk ke Miss Supra dia super cocok. Dan menurut kami dia sudah sangat outstanding untuk masalah catwalk, untuk masalah ekspresi, public speaking juga menurut kami dia capable. Tapi yang harus dia perbaiki adalah mungkin bagaimana Jihan bisa menguasai dirinya sendiri, menguasai nervousnya sendiri, menguasai groginya sendiri, biar itu nggak mengganggu kemampuan public speakingnya, karena kita tahu dia bisa. Yeah. Jadi semoga para putri bisa bertransformasi dengan baik. Semoga mereka nantinya bisa mengemban tugas sebagai putri Indonesia dengan baik juga. Ya, transformasi yang kita mention mostly tentang hal yang bukan fisik. Karena untuk fisik kita serahkan pada YPI. It's proven, ya kan? Karena yang non fisik itu harus mereka sendiri gitu. Kemauan mereka sendiri. Nah, teman-teman, itu dia review top 3 Putri Indonesia 2020 versi Yasinta Dika. Apa sih versi kamu atau review penampilan mereka versi kamu? Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tulis juga kira-kira, karena musim pageant udah selesai, teman-teman mau video apa sih dari kita? Dan ya, itu dia video kita hari ini. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terinformasi. Dan jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami di Yasinta Dika, serta juga follow kami di Instagram @yasintadika dan Pageant 101 di podcast. Check that out. Check that out. Jadi kita ketemu kalian di video berikutnya. Bye.